Halo semuanya, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Jadi kita kali ini akan membahas buku lagi, jadi book review. Buku ini adalah buku ketiga yang aku baca dari penulisnya Pak Robert Kiyosaki. Jadi kalau teman-teman tertarik baca buku sebelumnya, boleh ya, di playlist ada buku sebelumnya. Yang pertama ada Rich Dad Poor Dad, yang kedua Increase Your Financial IQ, dan yang buku ketiga yang akan kita bahas adalah Cash Flow Quadrant. Nah, nanti rencananya juga ada buku terakhir dari Pak Robert yang akan direview, satu lagi Guide to Investing. Jadi stay tune ya. Oke, jadi buku si Pak Robert yang kali ini, Cash Flow Quadrant, lebih kayak menjelaskan tentang setiap bagian dari kuadran-kuadrannya. Ada kuadran kiri dan kuadran kanan. Kalau teman-teman masih bingung, mungkin boleh tonton video sebelumnya biar video ini lebih dapat ya, lebih ngena informasinya ya. Jadi buku ini terdiri dari 18 bab. Nah, 18 bab tapi dibagi menjadi tiga bagian besar gitu ya. Nah, bagian pertama itu atau bagian satu adalah mengenai kuadran cash flow. Bagian yang kedua adalah membangkitkan kemampuan terbaik Anda, dan yang ketiga adalah cara menjadi B dan I yang sukses. B dan I ini kalau teman-teman perhatikan adalah di sebelah kanan kuadran. Oke. Jadi kalau misalnya prakatanya seperti ini. Ambil contoh orang yang mau diet ya. Kayak aku dulu ya, mau diet dan olahraga gitu ya. Nah, orang yang berlebihan berat badan biasanya bukan karena dia lapar, dia makan, tetapi dia lapar untuk mengisi kekosongan dan jiwanya, biasanya seperti itu ya. Nah, emosi dan jiwa ini bisa menurunkan berat badan. Kalau misalnya kita lihat di sebelah sini deh, mungkin lebih kebayang ya, ada gambarnya, ilustrasinya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau emosi dan jiwa itu ya bisa aja sebenarnya menurunkan berat badan gitu. Udah sampai normal mungkin berat badannya, terus tiba-tiba balik lagi ke kebiasaan semula. Nah, ini kalau kenapa bisa terjadi seperti ini, karena dia nggak diiringi sama pengembangan emosional. Pengembangan emosional itu ada di mana? Ada di alam bawah sadar. Alam bawah sadar otak yang paling besar. Kalau syarat sukses kata Pak Robert itu ada 3 kan. Kita harus melakukan koordinasi antara otak ya, otak kiri, otak kanan, dan otak bagian tengah itu yang mengontrol sistem emosi kita ya, kayak alam bawah sadar kita, seperti itu ya. Nah, jadi kenapa diambil contoh orang yang menurunkan berat badan ini? Jadi sama halnya kalau kita dari kuadran kiri mau ke kuadran kanan, itu memang kalau kita lihat teknisnya nggak terlalu susah sih. Tapi kalau misalnya yang susah itu apa? Karena setiap kuadran itu adalah orang yang berbeda. Kenapa? Karena pemikirannya berbeda, emosinya berbeda, cara pandangnya berbeda. Jadi kalau kita ingin pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan, otomatis kita akan mengubah diri kita sendiri. Apakah kita siap gitu? Apakah kita siap secara emosional? Nah, makanya kalau misalnya ingin berubah, maka siapkan secara emosional dan spiritualnya. Nah, dan cara ini juga berlaku untuk pecandu-pecandu lain ya. Nggak cuman konteksnya di kuadran kiri, kuadran kanan, tapi misalnya bagi pecandu alkohol, pecandu mungkin ngerokok, hubungan seks bebas, ataupun ya orang yang senang check out Shopee atau berbelanja. Nah, itu juga cara ini bisa dilakukan ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ulang dikit, mungkin dapat dilihat di ilustrasi ini. Jadi kan kalau kuadrannya itu terdiri kan ada 4 gitu ya. Sebelah kiri E sama S, sebelah kanan B sama I. Kalau E itu singkatan dari employee atau karyawan, S itu adalah small business atau self-employed. Kemudian B itu adalah big business atau pemilik bisnis besar, dan yang terakhir adalah I, ya artinya investor. Nah, kalau teman-teman baca atau nonton video sebelumnya, yang di video pertama buku Robert mengenai Rich Dad Poor Dad, kan intinya dia punya 2 ayah. Ayahnya sebenarnya ayah kandung dia itu adalah seorang yang berpendidikan tinggi, tetapi dalam tanda kutip dia nggak kaya lah istilahnya gitu, jadi pas-pasan. Dan satunya lagi, ayah teman baiknya, ayah sahabatnya itu
atau dalam konteksnya disebutnya ayah yang kaya, dia itu nggak tamat SMA tetapi jadi orang yang paling sukses di Hawaii pada masa itu gitu ya. Nah, jadi nasihat ayah yang miskin itu sekolah pindah ke kuadran kiri, E sama S. Kalau ayah yang kaya, dia dari sekolah harus ke kuadran kanan gitu ya. Jadi belajar bukan sebagai nanti jadi employee, tapi dia belajar bagaimana nanti cara mengatur usaha bisnisnya sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya aku rangkum, jadi bagian 1 itu berfokus pada perbedaan inti antara empat kuadran ini. Terus bagian 2 itu tentang perubahan pribadi tentunya. Kemudian yang ketiga, langkah konkretnya gimana sih biar sukses di kuadran sebelah kanan gitu ya. Kita langsung masuk ke bagian 1. Oke. Jadi bagian 1 kuadran cash flow. Jadi kenapa si Robert dan istrinya Kim waktu masa-masa sulitnya, mereka kan sempat homeless ya, nggak punya rumah. Kenapa nggak memutuskan untuk kerja aja gitu kan mereka juga lulusan universitas bagus gitu loh. Kenapa nggak kerja? Tapi mereka punya prinsip yang mereka pertahankan hingga sekarang. Jadi bekerja untuk orang lain itu menghabiskan waktu hidup kita gitu, hanya untuk mengurusi bisnis orang lain, bukan bisnis sendiri. Dengan kata lain kan kita hidup kan ya, orang Indonesia mah menurut data ya, dia aku nonton YouTube katanya yang laki-laki harapan hidupnya cuma 70 tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lulus kuliah umur 22 terus bekerja sampai umur misalnya 62, berarti kita bekerja 40 tahun gitu kan, 40 tahun mengurusi bisnis orang lain. Nah, itu yang prinsip si Robert ini nggak mau dia seperti itu. Jadi biarlah dia mempertahankan prinsip tetapi sampai dia homeless seperti itu ya, nggak punya rumah, nggak gelandangan lah. Nah, terus sebenarnya kalau dalam buku ini dia bilang tidak butuh uang untuk menghasilkan uang. Jadi apa? Jadi itu pertanyaannya kan. Sebenarnya dia jawab adalah tekad besar dan kesediaan untuk belajar cepat. Nah, kenapa kita harus punya tekad besar? Karena perjalanan untuk menuju kekayaan yang besar itu ya nggak mudah gitu ya. Mungkin setiap orang-orang yang sukses sekarang hidupnya juga nggak lancar-lancar banget loh gitu kan. Biarpun dia mungkin dari keluarga kaya sebelumnya ataupun dari keluarga yang nggak berada, ya masing-masing punya kesulitan kelebihan dan kekurangan masing-masing lah ya. Jadi nggak usah lah dipermasalahin masalah itu. Jadi yang intinya kita punya tekad besar, belajar cepat dan mau gitu loh. Dan tentunya adalah kemampuan menggunakan dengan benar aset yang kita miliki dan mengetahui dari mana yang tepat untuk menghasilkan untuk memperoleh penghasilan. Jadi kalau misalnya kita sebagai employee ya, sebenarnya nggak masalah, employee itu bisa sukses juga, tetapi dia harus segera memikirkan bisnisnya sendiri. Bisnis sendiri bagaimana? Mungkin nanti dia ada 4 kan tipe mungkin bisa dibilang investasi, mungkin bisa dari kertas, mungkin saham, utang, obligasi gitu-gitu. Kemudian ada properti, ada franchise ataupun pemasaran jaringan gitu ya. Tentunya tadi udah seperti aku sebutkan, kita sebenarnya bisa memperoleh penghasilan dari setiap kuadran, biarpun metodenya berbeda ya untuk menghasilkan tiap kuadran itu bagaimana, itu berbeda. Kita juga bisa kaya ataupun miskin dari tiap kuadran, dan pastinya tidak semua kuadran itu setara. Dimana di kuadran kanan dapat memperoleh penghasilan dengan lebih cepat, mempekerjakan uang tentunya, karena prinsip mereka ya uang bekerja untuk mereka, dan menjaga uang. Kalau teman-teman mungkin nonton video sebelumnya kan ada dia bilang ya kan, lindungi uang Anda gitu kan, cari uang, lindungi uang itu penting gitu. Jadi kalau di kuadran kanan ini mereka menjaga uangnya, tidak membayar pajak yang besar, dimana ini bukan ilegal tetapi legal sesuai hukum yang berlaku. Jadi ya udah, jadi harus bisa juga ya mengetahui hukum-hukum juga lah untuk masalah bisnis ini. Beda kuadran beda orang. Kalau misalnya kuadran E itu
karyawan itu misalnya dia kata kuncinya itu pasti dia bilang saya mencari pekerjaan yang terjamin atau keamanan keuangan. Kalau kuadran S atau self employee dia biasanya nggak percaya sama orang lain, dia semua melakukan semuanya pengen sendiri dilakukan gitu. Kalau anggapan dia kalau bekerja sama dengan orang lain itu kualitasnya jelek gitu. Kalau kuadran B itu dia senang dilingkungi orang-orang yang hebat dari dia. Jadi dia ya ngurusin teknisnya biarkan aja orang pintar, dia tugasnya apa, dia berpikir, karena katanya berpikir itu hal yang paling sulit katanya. Jadi ya kalau big business itu dia tinggalkan usaha dia malah makin berkembang bisnisnya ya. Kalau kuadran itu bagaimana uangku ini yang aku punya ini bekerja untukku gitu loh. Jadi ingat ya perbedaan intinya. Kalau yang E aman dan tunjangan, B kelompok melakukan semuanya sendiri, B kenapa melakukannya sendiri jika orang lain bisa mengerjakannya lebih baik. Wah mantap. Yang I menghasilkan uang dengan uang, nggak harus bekerja karena uang, mereka bekerja untuknya. Bisakah Anda membuat hamburger lebih enak daripada hamburger McDonald's? Kalau ditanya seperti itu sih jawabannya banyak yang bilang bisa ya, tapi sebenarnya kalau ditanya si yang punya McD itu usahanya apa, sebenarnya usahanya retail ya kan. Jadi di setiap sudut perempatan kota-kota besar di seluruh dunia kita menemukan McD. Kalau misalnya di Bandung McD Dago gitu ya, siapa yang nggak tahu gitu, jadi pas dia di senternya gitu loh. Nah jadi ya seperti itu big business itu, jadi dia tahu bagaimana caranya menjual gitu, nggak cuman memproduksi apa kayak bikin burger yang enak saja, tetapi dia sistemnya ini yang susah itu diikuti gitu ya. Rahasia memperoleh kekayaan dan kemakmuran besar itu sebenarnya ada dua ya, OPT dan OPM. Apa itu OPT? Other people time. Jadi waktu orang lain. Apa itu OPM? Other people money. Uang orang lain. Udah pakai waktu, pakai uang orang lain lagi. Nah, jadi kalau teman-teman kita sama-sama belajar ya, jadi gimana cara memanfaatkan dua ini, ya mudah-mudahan bisa jadi pebisnis juga ya, pebisnis sukses gitu. Jadi kalau misalnya laporan logi laba, orang yang berinvestasi di bagian aset akan memasukkan uang ke kantongnya atau di penghasilan, sedangkan kalau orang yang mementingkan liabilitas, maka misalnya dia mendapatkan penghasilan dari pekerjaan dia, uang gajinya akan diturun ke kolom liabilitas, kemudian naik ke kolom pengeluaran, hilanglah duitnya gitu. Berdasarkan rasa takut ya, ingat ya, rasa takut kehilangan uang investor. Jadi si investor ini kehilangan uang kalau berdasarkan rasa takut ada dibagi menjadi 4. Pertama, orang yang main aman, menyimpan uang di bank ya. Kemudian yang kedua, orang yang minta orang lain yang mengurusi uangnya ya, reksadana, manajer investasi. Yang ketiga, penjudi. Jadi penjudi itu gambling ya. Dan yang keempat adalah investor. Jadi sebenarnya bedanya penjudi sama investor itu beti lah. Jadi kalau investor itu tapi pakai teknik, dia pakai analisis, dia nggak ngasal. Kalau penjudi dia ngasal, gambling aja gitu. Banyak dari sisi kiri, sisi kiri adalah employee sama si S, mencari rasa aman dengan cara misalnya mereka pergi ke investasi untuk berdiversifikasi. Yang kedua untuk saham blue chip. Saham blue chip itu apa? Adalah saham yang bisa dibilang udah besar namanya, kayak nggak mungkin lah kolaps gitu, jadi uang mereka aman dah. Padahal kenyataannya juga nggak bisa menjamin uang mereka aman gitu. Dan reksadana, jadi mereka meletakkan uangnya atau menyerahkan uangnya ke orang lain untuk diurusin gitu. Tadi ya cara-cara yang 3 disebutkan tadi, diversifikasi, saham blue chip sama reksadana ya, itu nggak menghilangkan kemungkinan uang mereka hilang juga. Jadi janganlah menghindari resiko, tapi belajar mengelola resiko. Kenapa mencari keamanan pekerjaan? Kalau si Robert berasumsi ada beberapa poin yang menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama, ada hutang sebelumnya, terperangkap hutang. Yang kedua adalah mengikuti skenario maksudnya, jadi dari orang tuanya diajarkan seperti ini, jadi dia ngikut aja. Kemudian perangkap kesuksesan,
perangkap kesuksesan, orang beranggapan kalau sukses itu harus meraih gelar setinggi-tingginya, bekerja semakin spesifik, gaji tinggi. Kemudian adalah perangkap keuangan, karena mereka minta saran ke orang yang gak ahli gitu. Memang pajak tidak adil ya guys. Jadi pajak orang yang di sisi kiri itu memang lebih besar dibandingkan pajak di sisi kanan, karena di kanan ini dilindungi sebenarnya sama undang-undang juga. Kenapa pemerintah nggak ikut campur mengenai hal ini, yang ketidakadilan ini? Karena ya semuanya berakar pada politik ya. Jadi sebenarnya orang-orang pebisnis ini juga ya support juga untuk politik. Jadi siapa yang mau membongkar hal ini semua gitu kan. Jadi ya kayak misalnya kita di sungai gitu kan, atau di lautan, ya ikutin saja lah arusnya gitu kan, mungkin bagi orang-orang politik ini seperti itu ya. Memang uang pajaknya si kuadran sebelah kanan itu dia lebih besar, tetapi presentasinya lebih kecil. Ya sama aja, misalnya kita punya uang 10 juta, tapi kita pajaknya 10%. Berarti kan 1 juta. Kita gajinya misalnya 1 juta, pajaknya 20%, kan 200 ribu. 200 ribu sama 1 juta kan banyak 1 juta, tapi kalau presentasinya lihatlah banyakan siapa, seperti itu ya. Jadi bukan berarti nominalnya, tapi lihat presentasinya lah yang dipotong dia gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, nanti akan tampilkan pola keamanan keuangan seperti itu. Jadi dari E ke I, E ke B, S ke I, S ke B, itu keamanan keuangan ya. Sebenarnya keamanan keuangan. Ingat, kita ada membahas keamanan keuangan sama kebebasan keuangan. Kalau kebebasan keuangan, dari E sama si S itu dia pindah dulu ke B, ke big business. Kemudian B baru pindah ke I. Jadi B sama I sebenarnya looping aja, karena ilmu kita di B ini dipakai ketika kita jadi orang di I gitu loh. Makanya akan lebih sulit ketika kita langsung ke I. Jadi usahakan kita ke B dulu, seperti itu ya. Oke, mungkin ini aku nggak terlalu panjang lagi jelasinnya. Jadi ada 3 jenis utama sistem bisnis yang dipakai saat ini. Pertama adalah perusahaan tradisional jenis C. Itu Anda mengembangkan sistem Anda sendiri. Jadi dari awal dia dari kalau ngoding itu berarti code from scratch. Kalau yang kedua itu bisnis waralaba. Waralaba jadi sistem yang ada kita beli. Kalau kita usahain, misalnya kita punya ruko gitu ya aku mau jadi minimarket ya, beli aja Indomaret gitu. Ya bisa ya, beli waralaba, jadi sistem yang udah ada kita beli. Kemudian pemasaran jaringan itu bahasa ininya MLM lah ya, menjadi bagian dari sistem yang sudah ada. Cara belajar jadi B, pertama pentingnya kita cari mentor, kemudian membeli waralaba, yang ketiga bergabung dengan pemasaran jaringan, MLM atau sistem distribusi langsung. 2 hal yang penting ketika ingin jadi B adalah belajar menaklukkan rasa takut ditolak dan berhenti mencemaskan apa orang lain yang katakan tentang kita gitu. Kemudian ya penting juga untuk manajemen orang lain atau belajar memimpin orang lain. Kemudian kalau tadi kita bilang 4 tipe investor kehilangan uang karena rasa takut, ini 5 tingkat investor ya. 5 tingkat investor. Yang pertama adalah tingkat kecerdasan 0, 2 tingkat orang yang suka menabung, di mana sebutannya orang pecundang. Yang 3 adalah tingkat orang yang terlalu sibuk dia bekerja saja dia. Keempat adalah tipe profesional, yang kelima adalah kapitalis. Jadi yang 4-5 ini udah hitungannya udah up level lah ya. Namun perbedaannya investor tingkat 4 dan 5, biasanya kalau kuadran S biasanya menggunakan uang mereka sendiri. Kalau dia kuadran B menggunakan uang orang lain untuk berinvestasi, maksudnya other people money. Oke, nanti yang itu kalian boleh baca aja di bukunya lebih lengkap ya. Takutnya ini jadi rancu gitu ketika menjelaskan ya.
Memulai dari nol menjadi kapitalis itu hal yang mungkin, bukan tidak mungkin. Kalau contohnya orang Indonesia itu si Khairul Tanjung, kan dia orang biasa aja ya, kuliah di kedokteran gigi UI, terakhirnya jadi pengusaha yang punya si Carrefour salah satunya, Trans Studio. Kalau contohnya ya penulis buku ini Robert juga jadi kapitalis kan. Nah, pertanyaannya sekarang kan kita udah tahu 5 tingkat investor. Tentukan Anda posisi di investor tingkat berapa? Karena aku masih kuliah sih, saudara tingkat 0 ya. Penghasilan juga belum ada. Kecuali kalian yang kuliah sambil kerja, wah luar biasa. Salut buat kalian. Ataupun yang kuliah sambil magang berbayar ya, paid internship, wah mantap. Dan ingin menjadi investor tingkat berapa adalah pilihan kita. Jadi kita posisi keberapa dan mau jadi keberapa itu posisi kita. Jadi no matter kita tingkat berapa, terserah kita mau ke pilihan ke tingkat berapa gitu ya. Uang dilihat itu dengan pikiran ya. Jadi kayak mana kita berpikir mengenai uang itulah yang penting sebenarnya, bukan uang itu hanya sekedar ya hilang bisa, tetapi kalau kita udah ada ilmunya, uang itu akan datang sendiri gitu ya. Ya ngomong kayak gini bacain buku dia ya, aku sebenarnya belum kayak gitu ya, sama-sama belajar kita, semoga jadi orang sukses, amin. Ya kemudian kalau kita membahas mengenai liabilitas itu tergantung siapa yang memiliki. Kalau misalnya rumah hipotekku sebagai liabilitas, bagi bank itu adalah aset mereka, jadi aku bekerja buat bank itu. Misalnya aku ngambil kredit rumah KPR 30 tahun, jadi 30 tahun lah aku bekerja sama dia, terusan bayar gitu. Seperti udah disebutkan sebelumnya, 8% setahun itu memang sedikit ya, tetapi kalikan 30 tahun, ataupun nanti kalian harus paham juga mengenai bunga flat, bunga yang menjemuk seperti itu ya. Aduh ini kebanyakan yang kayak oke, tinggal 3 menit lagi guys. Oke. Jadi sebenarnya politikus itu tahu ya sebenarnya tipe permainan ini, siapa yang berutang pada siapa. Kemudian kita harus penting juga mengetahui fakta dan opini, dimana kalau orang-orang pakai uji kelayakan atau due diligence namanya, dimana uang sebenarnya adalah konsep, dimana nanti kita akan membahas menjadi, melakukan, mempunyai. Kalau melakukan saja tanpa kita merasa mempunyai, itu sebentar saja efeknya gitu kan. Misalnya kita pengen kurus, kita melakukan nggak makan seminggu ya turun beratnya 3 kilo 4 kilo. Tetapi kalau kita nggak berasumsi kita pengen jadi orang sehat, maka ya seperti itu ya, jadi kayak nggak bertahan lama. Tetapi kalau kita ingin menjadi sehat, jadi badan ideal, langkah kita, apa yang kita lakukan akan mengiringi ya, dan akhirnya kita mempunyai apa tujuan kita. Misalnya kalau kita pengen badan ideal, yang kita lakukan berarti mungkin makan sehat, makanan dijaga, olahraga. Kemudian yang kita punyai atau kita dapatkan ya badan yang kita inginkan lah, ideal gitu ya. Bagian 2 adalah membangkitkan kemampuan terbaik Anda. Jadi masing-masing kuadran ini punya pola ya. Jadi kalau seorang E itu bekerja untuk sistem, sedangkan yang S itu adalah sistemnya, yang B adalah menciptakan, memiliki, atau mengendalikan sistem, yang I adalah menginvestasikan uang dalam sistem. Ya, semua berada dalam ruang lingkup sistem ya. Kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Ambisi membangun bisnis, bukan rasa takut. Jadi kalau rasa takut membelenggu ya nggak bakal bisa jalan gitu. Sama juga kalau orang belajar gitu, kalau kita nggak berani untuk memulai, merasa rendah diri ya gimana gitu. Jadi ya berdamai dulu lah sama diri sendiri ya, atau dengarkan lagu Yura Yunita. Kalau jadi apa ya nyaranin lagu ya. Oke. Anyway, jadi sebenarnya di sisi kiri itu sebenarnya lebih beresiko dibandingkan di sisi sebelah kanan, dimana dunia kan semakin berubah ya aturan mengenai keuangan ini. Misalnya kalau kita yang berada sebelah kiri, berarti semakin besar penghasilan kita kan dari pekerjaan. Kita semakin tua, dunia sekarang udah makin otomatis aja sekarang. Sebagian besar digantikan oleh robot. Badan makin tua, rentan kecelakaan. Kalau kecelakaan nggak ada penghasilan, nggak ada pengobatan
ya umur nggak panjang, biarpun umur itu Tuhan yang mengatur, Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ya seperti itulah ya kira-kira analoginya. Lebih aman di sisi sebelah kanan karena kita kan yang punya sistem dan uang bekerja untuk kita, jadi kita nggak bekerja, uang bekerja, ya santuy gitu. Bagaimana agar menjadi kaya? Ingat ya, menjadi, melakukan, mempunyai, kita harus menjadikan diri kita cocok dulu di kuadran apa, seperti itu ya. Kuadran cash flow adalah tentang menjadi, bukan melakukan. Rasa takut kehilangan itu sebenarnya ada di emosional kita, di mana emosional itu memegang 24 kali lebih besar dibandingkan otak rasional kita. Jadi emosi kita 24 kali lebih besar dibandingkan rasional kita. Makanya kadang kita marah sama orang lain terus merasa bersalah atau meledak-ledak lah, seperti itu ya. Makanya ini harus diperhatikan juga, karena syarat sukses juga harus emosional, ini harus diatur ya. Orang kaya menciptakan uang itu keren sih, sekalian baca bukunya, luar biasa. Jadi bisa dia kayak dia punya liabilitas $70.000 misalnya sebagai hipotek, dia beli aset gitu, aset ini dijual $100.000 dari IOU jadi istilahnya ya orang lain yang bayar liabilitas dia, pajak hipotek dia ini gitu. Dengan kata lain sebenarnya dia akan menghasilkan $30.000 gitu loh. Gimana ya caranya? Misalnya nih tabnya ini nggak bisa tutup juga ya. Misalnya ini tanah rumah gitu ya, rumah ada yang ngejual misalnya 1M. Oke, aku beli, misalnya aku pintar kan bisnis segala macam, dapat nih 700 juta gitu kan. Nah ini rumah ini aku jual ke orang lain yang beli. Nah orang lain yang beli 1 miliar, biarpun pakai surat perjanjian cicil ya nggak masalah gitu kan. Jadi aku kan bank gitu untuk beli rumah ini. Orang yang beli 1 miliar ini yang membayarin 700 juta ke bank itu sebenarnya diputarkan aja uangnya, dan kita bonus 300 juta itu kita nggak pakai uang ininya, emang dapatkan duit ya. Wow. Ingat kalau misalnya orang yang di sisi kiri itu pemasukan dikenai pajak baru untuk mereka. Kalau orang kaya itu pemasukan pengeluaran buat mereka baru dikenai pajak, jadi pajak terakhir ya. Udah habis dulu duitnya baru dikenain pajak gitu. Kemudian bagian ketiga, singkat aja, cara menjadi B dan I yang sukses. Si slogan Nike ini keren banget, just do it. Jadi lakukanlah langkah-langkah kecil, pelan-pelan tapi konsisten. Sama kayak ditanya bagaimana cara makan gajah, ya pelan-pelan gitu ya, nggak mungkin hop gitu habis, kan kayak impossible gitu. 3, arus kas. Kalau kelompok miskin dari penghasilan langsung ke pengeluaran, kelompok menengah dari penghasilan ke liabilitas ke pengeluaran, kalau kelompok kaya dari aset masuk ke penghasilan. 7 langkah untuk menemukan jalur cepat keuangan Anda. Langkah 1, saatnya mengurus bisnis Anda sendiri. Ingat, kalau kita bekerja di perusahaan itu kita bukan ngurusin bisnis kita, bisnis orang lain. Yang kedua adalah kendalikan arus kas. Bagaimana Bang Sukri mengendalikan arus kas? Saya tonton video sebelumnya. Langkah ketiga, ketahui perbedaan antara resiko dan beresiko. Jadi kita bisa sangat meminimalisir resiko dan bahkan tidak beresiko ketika kita bisa manajemen resiko ya. Jadi kita nggak semena-mena langsung menjudge investasi beresiko, itu tergantung orangnya juga ya. Kalau ada ilmunya mah aman aja. Langkah keempat adalah tentukan Anda ingin menjadi investor tipe apa. Tipe A, ini yang oke, mencari problem. Tipe B, investor mencari jawaban. Tipe C, investor yang mencari ahli, memberitahukan harus melakukan apa. Langkah 5, cari mentor. Ini penting, mentor, karena mentor ini yang mengarahkan kita. Tapi mentor juga ada yang panutan, tokoh panutan terbalik, sama tokoh panutan spiritual. Panutan yang kita ikuti langkah dia yang udah dilakukan dan sukses. Tokoh panutan terbalik adalah kita nggak mau jadi apa, maka kita lihat dia lakukan apa, jangan kita lakukan. Yang ketiga adalah tokoh panutan spiritual, karena sebenarnya hubungan sama emosional. Langkah ke-6, jadikan kekecewaan sebagai kekuatan Anda. Siaplah untuk kecewa, didampingi seorang mentor, cari seorang mentor, bersikap baiklah pada diri kita sendiri, kemudian katakan yang sebenarnya. Dan langkah yang ke-7, kekuatan keyakinan. Bertindaklah, just do it. Percayalah pada diri sendiri dan mulailah hari ini. Teman-teman yang punya hobi baru atau mengembangkan jalan yang berbeda, ya nggak apa-apa, asal kalian
believe in yourself. Ya aku rasa semuanya sih bisa ya untuk menjadi lebih baik, tergantung orangnya konsisten nggak ya. Mungkin seperti itu. Ini adalah buku yang actually yang ke berapa ya, ke-13 yang aku baca, apa ke-14. Jadi sebenarnya videonya masih 2 ya, tapi bukunya udah beberapa karena kepikirannya baru buku ke-11 yang bikin video itu. Ya mungkin singkat kata, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih buat semuanya. Ini aku pakai batik ya, karena bajunya ketinggalan di Bandung. Jadi banyakkan bajunya di Bandung, ini lagi di Depok. Dan mungkin video berikutnya bakal nggak di sini lagi, posisinya bakal udah di Bandung. Ya kalian stay tune aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.